Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan farmakokinetika untuk pertemuan terakhir, di mana hari ini kita akan membahas tentang aplikasi klinis farmakokinetika. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ya, kenapa sangat penting ya pada materi ini? Karena keberhasilan terapi ya dari suatu pemilihan obat ya, dari suatu obat itu tergantung pada pemilihan dan juga bagaimana desain pemberian dosis. Dimana untuk pemilihan obat kita bisa memberikan dalam bentuk lepas lambat atau segera ya, ataupun juga dengan penghantaran yang sistem penghantaran yang lainnya. Kemudian untuk desain pemberian dosis, di sini konsentrasi obat pada reseptor itu sangat penting sekali, karena ya akan bagaimana obat itu bisa mencapai efek terapi yang optimum ya, dengan efek samping yang minimum. Selain itu juga ya, dimana kita ketahui bahwa individu yang mendapatkan obat itu sangat bervariasi ya terhadap faktor farmakokinetika dan juga farmakodinamika obat yang dikonsumsi oleh si pasien. Nah, pada penggunaan farmakokinetika yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana pengaturan dosisnya. Kemudian selain itu juga kita harus mengetahui bagaimana perubahan penyakit ya yang terdapat pada si pasien yang dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi maupun eliminasinya. Eliminasi di sini termasuk juga ekskresi dan metabolisme. Selain itu ya, farmakokinetika juga bisa menilai perbedaan laju ataupun bioavailabilitas antar formulasi. Serta dengan adanya kita mengetahui farmakokinetika suatu obat, maka kita bisa menentukan monitoring obat ya, di mana monitoring obat ini dilakukan agar bisa mengetahui apakah dosis yang kita berikan itu ya memenuhi rentang terapi atau tidak. Selain itu juga bisa dilakukan penyesuaian dosis ya agar tercapai efek terapi yang maksimum tadi. Nah, kita lihat di sini ya, tentu kalian tahu ya kenapa ada cukup banyak contoh obat-obatan dengan kekuatan yang berbeda, seperti misalnya ada amoxicillin 500 mg, ada yang 250 mg, ada juga PCT yang 500 mg, ada juga kalau kalian lihat itu ada PCT yang kandungan obat yang mengandung PCT atau paracetamol 600 mg, serta ada CTM dengan kekuatan 4 mg. Tentu di sini ada suatu alasan tertentu mengapa dosis dari suatu obat dibuat sedemikian rupa. Selain itu juga kita ketahui bahwa kenapa produsen menentukan beberapa zat aktif dengan jumlah demikian. Nah, di sini hal ini semuanya itu didasarkan pada populasi orang dewasa normal. Dan kemudian kita akan mengetahui ya ini normal ya. Bagaimana dengan orang overweight atau orang yang mempunyai kondisi penyakit tertentu, ataupun orang-orang dengan yang misalnya kondisi khusus seperti pasien hamil, pasien menyusui, ataupun yang anak-anak. Nah, itu semua harus kita sesuaikan penyesuaian dosisnya dan dengan ilmu farmakokinetika ini. Nah, kita lihat di sini ya, di mana dosis itu sangat individual sekali, di mana kita lihat di sini ya, artinya di sini kita lihat bahwa apakah perlu semua obat dibuat individual dosis. Nah, hal ini dikarenakan karena ada obat dengan yang memiliki efek terapi yang cukup luas ya, atau last medicine of safety, itu khususnya obat-obatan seperti OTC, penicillin, cephalosporin dan juga tetracycline ya. Dan juga ada obat-obatan dengan indeks terapi sempit seperti digoxin, aminoglikosida, antiaritmia, antikonvulsan dan juga beberapa anti asma seperti theophylline. Nah, obat-obatan ini sangat perlu diperhatikan. Meskipun di sini dia memiliki efek terapi yang luas, tetapi kita perlu lihat ya bagaimana juga efek samping dari obat-obatan tersebut. Ya, semuanya sangat perlu diperhatikan ya, terutama juga dengan kondisi pasien yang memiliki penyakit tertentu. Nah, di sini ya desain regimen dosis itu dibuat sedemikian rupa di antara rentang MAC dan MTC. Artinya dia dibuat sedemikian rupa di atas efek terapi minimum dan di bawah efek toksik minimum ya. Kita lihat di sini, mungkin kalian sudah belajar bagaimana absorpsi obat ya. Artinya pada obat-obatan yang dikonsumsi dengan oral, di mana di sini ini rumus CPF rate steady state ya.
CP rata-rata pada keadaan steady state, ya, dimana rumusnya adalah F kali S dikali D0 per VD kali K kali tau. Tadi frekuensi ya. VD kali K ini adalah rumus dari clearance, rumus dasar clearance. Jadi di sini kita lihat pada orang yang punya clearance tidak normal seperti apa? Seperti misalnya orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal, maka CP average-nya pasti berbeda meskipun dosis awal yang diberikan sama besarnya. Ya, karena kita lihat di sini semakin karena CP average berbanding terbalik dengan clearance ya. Semakin besar CP average ya, maka clearance-nya akan semakin kecil. Oke, betul. Dia berbanding terbalik ya. Contoh, jika kemampuan pasien hanya setengah clearance dari orang normal, maka jika pada orang normal dosisnya 10 mg, maka pada pasien tersebut naiknya 2 kali setengahnya atau 20 mg. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi jika seseorang pasien yang memiliki clearance ya, clearance misalnya menurun, maka otomatis apa yang terjadi, CP average-nya itu akan tinggi ya dengan dosis yang sama, ya kan. Makanya di sini ya, kalau setengahnya maka kalau nomor 20 mg, maka untuk mencapai CP average yang sama harus dinaikkan 2 kali persen 20 mg. Jika masih di rentang terapi tidak masalah, tapi bagaimana rentang terapi yang sempit? Ya, karena ya semakin tinggi dosis, maka ya semakin dosis tinggi yang diberikan itu akan mengakibatkan semakin tinggi pula CP di dalam tubuh. Kalau masih rentang terapi nggak masalah, tapi bagaimana dengan rentang terapi sempit? Ya tentu akan menjadi berefek yang tidak ringan bagi si pasien. Nah, kita lihat di sini phenytoin. Phenytoin ini mengikuti profil farmakokinetika nonlinear. Ya, sudah kita bahas kemarin, ya, di mana pada konsentrasi terapeutik obat dalam plasma, maka suatu perubahan kecil dalam dosis dapat mengakibatkan suatu peningkatan yang sangat besar dalam respon terapeutiknya, sedikit saja. Misalnya anggap dia phenytoin dalam kadar darah dia bisa mencapai efek terapi misalnya pada dosis 5 mikrogram. Ya, sedangkan ya di sini kita ketahui misalnya anggap rentang terapinya adalah 2 sampai 4 misalnya. 2 sampai 6 misalnya. Nah, kita lihat di sini ya, sedikit dengan pemberian misalnya anggap dosisnya adalah 20 mg phenytoin kurang lebih 10 mg ya, 10 mg phenytoin itu dia akan mencapai efek terapi misalnya 5 mikrogram dalam darah CP-nya ya. Maka di sini ya, ketika seseorang tersebut mengalami perubahan clearance, misalnya clearance-nya separuhnya ya, kita ketahui ya, maka untuk meningkatkan misalnya 10 mg tadi ya clearance separuh, maka anggap untuk mencapai CP yang maksimum misalnya ya, clearance menurunkan ya, misalnya anggap dia seharusnya 10 mg itu akan mencapai efek terapi misalnya dalam darah itu menjadi 5 mikrogram misalnya ya, 5 mikrogram dalam darah, dan itu sudah mencapai efek terapi ya dengan clearance sekian ya. Tetapi ketika clearance menurun ya, menurun setengahnya, maka CP-nya bagaimana? CP itu juga akan apa yang terjadi ya, ketika penurunan setengah maka CP apakah harus dinaikkan kan? Untuk mencapai CP tersebut maka dosis akan dinaikkan 2 kali lipatnya ya. Maka ketika terjadi misalnya ya, apa yang terjadi ya, apakah dosis tersebut ya dia akan ya berefek ya, ketika dinaikkan 20 mg misalnya untuk phenytoin, maka dosisnya akan menjadi, anggaplah CP-nya menjadi dalam darah 10 mg. Oke, 10 mg dalam darah. Nah, sedangkan kita ketahui 2 sampai 6 mg saja misalnya untuk phenytoin, maka tentu akan berakibat pada tercapainya efek toksik. Nah, ini sangat perlu diperhatikan ya. Nah, pemantauan konsentrasi obat dalam plasma bermanfaat apabila terdapat hubungan antar konsentrasi plasma dengan efek klinik yang diharapkan ya, ataupun antar konsentrasi plasma dengan efek sampingnya. Nah, kita lihat di sini untuk obat-obat yang mana konsentrasi obat dalam plasma dan efek klinik tidak berhubungan, maka pemantauan obat dilakukan terhadap parameter farmakodinamik lainnya. Contohnya adalah clotting time dapat diukur secara langsung pada pasien terapi antikoagulan warfarin
Ya, clotting time dapat diukur secara langsung pada pasien terapi antikoagulan warfarin. Kemudian untuk pasien asma, bronchodilator, albuterol yang diberikan secara inhalasi diberikan menggunakan MDI, intermittent dose inhaler, di mana nilai forced expiratory volume-nya sebagai ukuran efikasi. Nah, kemudian juga lagi dalam kemoterapi cancer, ya, pengaturan dosis untuk pasien individual sangat tergantung pada besaran efek samping dan juga kemampuan pasien dalam mentolerir obat tersebut. Nah, kita lihat di sini therapeutic window, ya, atau rentang terapeutik yang dipublikasikan pada intinya merupakan suatu konsep kemungkinan dan seharusnya tidak pernah dinyatakan sebagai nilai absolut, artinya konsep kemungkinan. Misalnya theophylline untuk terapi asma, kadar yang perkenaan adalah 10-20 mikrogram per liter. Pada beberapa pasien, ketoksikan di bawah 20 mikrogram per liter seperti eksitasi, CNS, dan juga insomnia. Artinya dia di rentang, tetapi mungkin di bawah ini ada pasien yang sudah mengalami ketoksikan seperti eksitasi, CNS, dan juga insomnia. Dan ada juga pasien yang sudah menunjukkan efikasi obat walaupun kadar serumnya 10 mikrogram. Nah, ini makanya dia hanya merupakan konsep kemungkinan, bukan suatu nilai yang mutlak. Kita lihat di sini ya TDM. Ya. Apa itu TDM atau therapeutic drug monitoring? Ya, di sini ya penggunaan TDM ini digunakan untuk penentuan konsentrasi obat di dalam plasma dan juga interpretasi dan aplikasinya pada suatu data konsentrasi. Untuk apa? Untuk kita melihat berapa dosis obat, regimen dosis obat yang efektif dan aman. Nah, di sini TDM ini juga merupakan nilai respon penderita terhadap aturan dosis yang dianjurkan. Nah, pada TDM ini artinya tidak semua obat harus TDM, karena kita ketahui TDM ini cukup lumayan ya untuk harganya ya. Tetapi ya ini hanya ditentukan untuk beberapa golongan obat tertentu, ada di sini ataupun kondisi pasien tertentu. Nah, ini di sini TDM diperlukan karena perubahan antar penderita dalam hal absorpsi, distribusi, dan juga eliminasi. Artinya ada suatu variabilitas di antar subjeknya. Kemudian bisa juga karena terjadi perubahan kondisi patofisiologi si penderita. Nah, biasanya di beberapa rumah sakit itu ada beberapa pelayanan yang memiliki pemantauan terapeutik obat. Nah, TDM ini namanya adalah Clinical Pharmacokinetic Service, ya, biasanya pelayanan dari TDM. Nah, ini beberapa obat-obat ya yang terapeutik yang biasanya dimonitor, biasanya amikacin, karbamazepin, digoxin. Ini beberapa obat yang diperlukan untuk dilakukannya TDM. Ini khususnya obat-obat dengan rentang terapi sempit ataupun obat-obat dengan memiliki efek samping yang cukup serius ya, yang perlu pemantauan untuk golongan pasien tertentu. Apa fungsi dari TDM? TDM ini untuk pertama pemilihan obat, kemudian untuk merancang aturan dosis, untuk menilai respon penderita, untuk menentukan perlunya pengurangan konsentrasi obat dalam serum, menetapkan kadar obat, juga bisa melakukan penilaian secara farmakokinetik kadar obat, dan bisa dilakukan untuk penyusunan kembali aturan dosis ya setelah kita mengetahui hitungan berapa CP-nya, kemudian berapa clearance-nya ya, kemudian untuk memantau konsentrasi obat dalam serum dan untuk menganjurkan adanya persyaratan khusus. Nah, sini kalian bisa baca bagaimana rancangan aturan dosis. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, farmakokinetika obat. Maka di sini sangat perlu penting sekali kita mengetahui bagaimana sifat farmakokinetik obat tersebut. Kemudian juga keadaan fisiologis pasien, patofisiologinya, dan juga misalnya exposure pasien, misalnya apakah pasien itu merokok atau tidak, serta sasaran konsentrasi obat pada reseptor di bagian mana pada pasien. Nah, ini ya ada beberapa metode merancang aturan dosis ya. Kita lihat di sini ya. Ada aturan dosis yang secara individual, ada yang berdasarkan atas harga rata-rata populasi, berdasarkan parameter farmakokinetik parsial, umpan balik, dan juga pengaturan dosis secara empirik. Nanti akan kita pelajari satu persatu bagaimana untuk penentuan dosis ini. Nah, ini pertama penentuan dosis secara individual ya. Penentuan dosis secara individual ini biasanya penentuan dosis awal tidak memungkinkan berdasarkan farmakokinetik obat pada pasien, tetapi setelah dosis awal. Kemudian juga segera dilakukan penyesuaian dosis berikutnya
Nah, ini apakah obat tersebut larut lemak atau larut air?